pemuaian daratan ya, sepertinya sudah terjadi. Artinya apa? Bisa saja ya, akan ada kejadian seperti bencana ataupun musibah yang sering terjadi. Begitu ya. Namun demikian biasanya ya, gejolak yang terjadi pada bumi itu tergantung juga kepada penduduk bumi. Ya. Ya. Apabila yang berpijak di bumi itu mau bersabar dan tawakal, ya mudah-mudahan bisa meredakan gejolak atau gelombang bumi itu. Hati-hati dan waspada itu perlu. Ya, bila mana kedepannya ada suatu musibah, ya kalian itu ya harus sabar dan tawakal, dan mudah-mudahan ya panjenengan semua itu terhindar dari musibah, terjauh. Syukur-syukur musibah itu tidak terjadi. Tapi yang jelasnya begini, ada suka pasti ada duka. Nah, kan seperti itu. Jadi intinya ya jangan terlalu meyakini sesuatu yang akan terjadi, hal-hal yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, baik dari Sabang sampai Merauke ataupun yang di mancanegara tentunya, salam hormat, salam santun, salam takzim, beserta salam kangen buat panjenengan semuanya tentunya. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang makin membaik, segala hajat yang ada semoga saja dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mana tahu ada sahabat Kelana Masa yang lagi kurang enak badan, teriring doa dari kami tentunya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala cepat memberikan solusi, yakni kesehatan, kesembuhan secara tuntas. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kala ini kami akan mediumisasi lagi sahabat ya. Ya katakanlah guna untuk menghibur panjenengan semua tentunya. Namun tema kala ini sahabat ya, saya sendiri belum memikirkan tema secara intinya itu apa. Namun kita akan tetap mediumisasi saja. Kita akan coba nanti mengalir apa adanya. Semoga saja mediumisasi kala ini ada manfaat, kebaikan yang bisa kita petik, kita ambil guna menambah wawasan pengetahuan kita. Pesan saya, obrolan yang terbangun awal sampai akhir nantinya tidak usah disikapi secara berlebihan. Kadang bila mana ada kesamaan nama, tempat ataupun daerah, mungkin karena hanya faktor kebetulan belaka sahabat ya. Jadi harapan kami tak usah dilebih-lebihkan. Pesan kami semoga saja panjenengan semua bisa mengambil sisi benang merah, dan gak kalah pentingnya juga tentunya semoga panjenengan semua terhibur sahabat ya. Karena di masa-masa ya belakangan ini guna untuk bisa riang itu terkadang kalangan di manapun kadang mengalami kesulitan guna untuk riang sahabat ya. Jadi saya mengajak tetap, ayolah kita tetap berbahagia dalam kondisi apapun. Tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat sekecil apapun hingga yang besar sekalipun sahabat ya. Jangan lupakan nikmat Allah itu sebetulnya sangat banyak atas diri kita semua. Oke, langsung saja sahabat ya, kita akan mediumisasi. Kita akan mencoba manggil mediator tentunya sahabat ya. Mediator kemari ya. Oke. Persiap mohon Kang Dewo. Nggih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng kepanggih. Alhamdulillah. Tepangaken nami kula Eyang Badarangin. Eyang Badarangin. Saking inggil. Saking inggil. Ya, sahabat ya, ini di awal pertemuan makhluk gaib ini menggunakan bahasa ya mungkin kalau bahasa kita bahasa Jawa ya, tapi kita akan coba ajak ngobrol dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh sahabat semua tentunya. Eyang Badarangin. Dari atas, saking inggil ya. Saking inggil. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa berbahasa seperti yang saya gunakan? Saged. Alhamdulillah. Nanging sederengipun kula nyuwun dipun caosi pirsa panjenengan keparingan asma sinten? Kula Iman. Iman. Salam tepang saking kula. Alhamdulillah. Eyang Badarangin. Saking Dirgantara. Alhamdulillah. Salam perkenalan kula tampi tentunipun. Jadi begini, Eyang Badarangin. Dalem. Tadi di awal saya mengajak untuk bisa tidak berkomunikasi dengan saya dengan bahasa yang saya gunakan. Saged. Alhamdulillah. Selamat malam. Alhamdulillah. Eyang Badarangin. Menyangka tidak kesempatan kala ini tadi tahu-tahu kok bisa hadir di sini? Tidak. Cuman Eyang Badarangin sudah mempunyai firasat. Begitu ya. Jauh-jauh sebelumnya sudah terdetak hati Eyang Badarangin. Apa kalau boleh tahu yang akan ada salah sawijining saking bangsa manusia yang akan berjumpa dengan saya. Iya. Alhamdulillah. Di atas sana tempat tinggal Badarangin. Alhamdulillah. Iya. Enak di sana. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena itu sudah menjadi tempat tinggal. Ya tentunya jauh lebih baik. Begitu ya. Tapi sebelum ngobrol panjang lebar begini Eyang Badarangin. Tinggalnya kan di atas. Memang dari dulu tinggal di atas atau pernah di bumi, di bawah? Boten, dari dulu memang saya di atas. Di atas dari dulu ya. Iya. Oke. Kok bisa bahasanya sedikit cukup di awal tadi kan menguasai bahasa khas bahasa Jawa begitu? Mohon izin, justru para penguasa di tempat kami bahasanya identik dengan bahasa Jawa. Itu ya. Apakah termasuk bahasa Jawa itu bahasa yang cukup kuno dan tua begitu? Iya. Begitu ya. Karena dulu dari bangsa kami awal mengenal manusia, khususnya di bumi ini, ya memang dari tanah Jawa. Begitu. Itu seperti itu. Oke. Jadi memang dari sisi bahasa saja bahasa Jawa cukup tua diakui lah daripada yang Badarangin ya. Lagi pula bahasa. Ya, setiap harinya kami itu bahasa Jawa. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, di atas sana banyak kawannya atau saudara sesama Muslim? Banyak ya. Pernah tidak selain kesempatan kala ini terkhusus saya yang mungkin mengajak berkomunikasi? Tidak. Mohon maaf. Karena tidak semudah itu bisa berjumpa dengan kami. Begitu ya. Terlepas daripada kami tidak mempunyai kelebihan untuk melakukan itu, tidak banyak juga dari golongan manusia yang bisa berhubungan dengan kami. Oke. Itu seperti itu. Iya. Sedikit kalau boleh digambarkan yang Badarangin. Dalam pemikiran kami, saya yang awam dan anggota saya di sini. Di atas sana itu kan sejauh mata memandang. Ya. Dan konon katanya di atas sana itu kan ada batas atmosfer. Pernah mendengar batas atmosfer itu? Yakni kalau sudah sampai pertengahan batas ambang tersebut, itu nggak bisa turun balik, dia tetap ke sana. Itu Eyang Badarangin tempat tinggalnya di bawah batas tersebut atau di atasnya? Mohon maaf. Begini, ya.
di dunia ini itu penuh udara. Iya. Mungkin untuk tempat yang kalian maksud itu tidak ada udara untuk kalian. Oh, begitunya. Tapi bukan berarti tidak ada nafas untuk kami. Oke. Mohon maaf. Iya, paham. Itu seperti itu. Oke. Tambahan, umur Eyang Badar Angin sudah berapa banyak? Sudah ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun. Karena begini, nak. Kita sama-sama makhluk Allah. Betul. Sama-sama punya badan. Bedanya apa? Ya. Seperti Mbah Badar Angin itu badannya badan halus. Panjenengan semua itu badan kasar. Sama-sama nafas, tapi mungkin nafasnya beda. Oke. Jadi kalau di tempat yang Mbah Badar Angin dan kawan-kawan tempati, mungkin itu tidak ada udara untuk kalian bernafas. Tapi bukan berarti untuk kami itu tidak ada. Karena kami punya badan halus. Itu seperti itu. Jadi mohon maaf, sebetulnya panjenengan ini ya ada keperluan atau kepentingan apa? Kalau kepentingan dan keperluan ya kepingin silaturahmi. Amin. Itu ya. Karena kan silaturahim itu diajarkan dan diperintahkan oleh agama Islam. Manfaat daripada silaturahim itu luar biasa tentunya. Banyak keberkahan, banyak kebaikan. Karena begini, Mbah Badar Angin sudah lama ingin bersilaturahmi dengan manusia. Tapi karena Mbah Badar Angin tidak mempunyai kelebihan untuk melakukan itu. Jadi untuk saat ini Mbah Badar Angin itu tidak ada pikiran atau menyangka-nyangka bisa bertemu dengan golongan manusia. Masya Allah. Nah, jadi begini Mbah Badar Angin. Ngobrol-ngobrol lanjutan bareng saya. Di atas sana, nun jauh di atas sana, dalam mungkin ilusi ataupun angan-angan anggota saya. Karena anggota saya kan belum tentu paham lokasi tersebut. Membayangkan, memikirkan di atas sana itu seperti apa. Tadi sudah diuraikan. Pertanyaan dari saya begini. Mbah Badar Angin di atas sana bisa memantau kondisi daratan, lautan yang di bumi ini. Yang di atas pasti bisa melihat yang di bawah. Begitu, ya. Bahkan nampak lebih jelas lah ya. Gitu. Mungkin yang di bawah begitu juga bisa melihat yang di atas, tapi tidak bisa secara keseluruhan. Secara teori itu kita mengerti betul, saya pribadi Mbah Badar Angin lebih leluasa memandang itu dari atas ke bawah, ya, daripada dari bawah ke atas. Ya. Begini, apa yang dilihat oleh Mbah Badar Angin terkait ya kondisi bumi ini di beberapa waktu belakangan ini, kalau boleh sedikit dikasih tahu berdasarkan apa yang Mbah Badar Angin pandang dan pantau. Jadi begini. Tapi mohon izin. Iya, nggak apa-apa. Seandainya ya ada dugaan ya dari Eyang Badar Angin yang kurang baik, jangan terlalu untuk diyakini. Insya Allah. Namun ini hanya sebatas gambaran supaya kalian itu jauh lebih berhati-hati nantinya. Pemuaian daratan ya, sepertinya sudah terjadi. Artinya apa? Bisa saja ya, akan ada kejadian seperti bencana ataupun musibah yang sering terjadi. Begitu ya. Namun demikian biasanya ya, gejolak yang terjadi pada bumi itu tergantung juga kepada penduduk bumi. Ya. Apabila yang berpijak di bumi itu mau bersabar dan tawakal, ya mudah-mudahan bisa meredakan gejolak atau gelombang bumi itu. Nah, seperti itu ya. Namun demikian ya mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Itu seperti itu. Itu pendapat daripada Mbah Badar Angin atas pantuan dari atas sana. Ya. Sedikit tambahan Mbah Badar Angin. Menurut Mbah Badar Angin dari atas sana melihat ke bawah ke bumi ini, begini, di bumi tempat kami berpijak, tempat kami tinggal, tempat kami segala beraktivitas kan, belakangan ini banyak sekali sering terjadi contoh macam gempa bumi di sana sini. Ya.
Bahkan beberapa gunung-gunung berapi ya, itu kayaknya mulai ya kalau bahasa kami batu. Itu apa karena pengaruh tadi yang sedikit Mbah Badar Angin ceritakan atau karena hal-hal apa? Itu salah satunya. Salah satunya Tapi ya. yang jelasnya ya, bumi semakin lama kan semakin tua. Oh, bumi semakin lama semakin tua. Poin intinya ya, begitu ya. Karena begini, ya, di tempat Eyang Badar Angin, mohon maaf, iya. Karena apa? Ya, salah satu tugas Eyang Badar Angin di atas sana itu mengawasi gerak-gerik angin loh. Oh, begitu ya. Jadi angin yang ada di atas itu sudah mulai ribut. Seperti itu ya. Oke, apalagi yang bisa diceritakan Mbah Badar Angin? Namun demikian, Mbah Badar Angin mencoba untuk mencegahnya. Karena apa? Ya, gerakan angin itu sudah seliwar-seliwar sana sini tidak tentu arah, bahkan sudah mulai turun ke arah bawah. Arti Mbah Badar Angin mencoba mencegah itu berdoa kepada Allah atau bagaimana? Mbah Badar Angin ya, selain berdoa juga berusaha ya, untuk mengendalikan angin itu. Oh begitu. Di saat angin melakukan gerakan ya, meronta-ronta yang menurut Eyang Badar Angin itu akan memporak-porandakan sesuatu, itu akan Eyang Badar Angin kendalikan semampu Eyang Badar Angin. Begitu ya. Berusaha itu seperti itu ya. Makanya bisa saja di suatu tempat ya, terjadi angin ribut, angin puting beliung dan yang lain sebagainya. Intinya terjadi suatu bencana yang disebabkan oleh angin. Bahkan ya, air laut naik karena adanya angin. Tanpa dorongan angin, air laut tidak akan naik. Begitu. Oke, sedikit nambah poin pertanyaan dari saya dalam obrolan kesempatan kala ini Mbah Badar Angin. Mbah Badar Angin tinggal di atas. Tadi sedikit sudah cerita, ngobrol terkait apa yang bisa disampaikan kepada saya kala ini. Menurut Mbah Badar Angin, kan Mbah Badar Angin tinggal di atas. Kami bangsa manusia dan mungkin makhluk gaib bangsa jin lain ada yang tinggal di bumi atau di daratan bumi ini. Pertanyaan poinnya begini, menurut Mbah Badar Angin ada nggak makhluk gaib yang tinggal di dalam tanah ini atau dalam bumi? Ada ya. Karena setiap tempat itu ada penghuninya, ada kehidupan begitu ya. Mohon maaf, sepertinya panjenengan lebih paham sedikit. Tapi karena panjenengan nanya nak, iya. Ya mohon maaf ya, bukan Mbah Badar Angin itu lebih tahu. Untuk urusan bumi sepertinya panjenengan penduduk bumi yang jauh lebih tahu. Tapi Mbah Badar Angin akan mencoba untuk menjawab. Boleh. Di setiap tempat pasti ada penghuninya, di atas bumi ataupun di bawah bumi, bahkan di dasar bumi, atau di suatu tempat setelah bumi. Artinya di luar bumi, dimensi yang berbeda. Di luar bumi tapi bukan di atas bumi. Iya. Di samping ataupun di bawah. Artinya dimungkinkan besar ada kehidupan juga ya. Perkara siapa yang nempati itu Allah yang paling tahu kan tentunya. Karena pengetahuan makhluk kan hanya sedikit. Iya. Dimungkinkan atau dipastikan loh nak. Iya. Karena setiap tempat, setiap ruang pasti ada isinya, ada kehidupan. Makanya seperti tadi panjenengan nanya, apakah di tempat Eyang Badar Angin itu ada kehidupan? Leo ada Eyang Badar Angin dan yang lain, ada makhluk hidup. Yo pastinya ada kehidupan. Walaupun tempat yang Eyang Badar Angin tempati itu tidak layak hidup untuk bangsa kalian, kan seperti itu. Iya. Nah, ya memang manusia dikodratkan tinggal di bumi ini. Karena mohon maaf tuh. Eyang Badar Angin bisa hidup lama atau akan hidup selamanya sebelum ajal datang di atas sana. Tapi Eyang Badar Angin tidak akan bisa bertahan lama hidup di bumi. Oke. Arti hidup
bisa lama selamanya itu kan sebelum ajal datang tentunya. Artinya di alam semesta ini terkhusus semua makhluk tidak ada yang abadi kan? Tidak ada. Tidak ada yang abadi. Memang di satu sisi makhluk gaib ya, di dimensi yang berbeda terkadang lebih cenderung umurnya lebih panjang daripada bangsa kami manusia. Maksud Eyang Badar Angin begini, nah. Kalau di alam manusia dan di bumi khususnya, Eyang Badar Angin itu tidak bisa lama-lama. Walaupun di sini ada kehidupan, ada udara untuk bernafas, tapi beda. Betul. Seperti itu. Namun demikian, apabila adanya nanti suatu musibah dan lain sebagainya, itu adalah awal menuju kesejahteraan ke depannya. Oh gitu ya. Awal bakal ada kesejahteraan di sebalik itu ya. Kesejahteraan, ketentraman dan kemakmuran tentunya. Cara memang seperti itu fenomena alam. Tapi sedikit tadi Mbah Badar Angin, kan Mbah Badar Angin biasa tinggal di atas. Tidak bisa berlama-lama saat turun ke bawah, terkhusus di bumi. Saat sekarang kan Mbah Badar Angin turun kemari walaupun masuk ke media. Penyebatan. Iya, pertanyaannya mengalami penurunan energi tidak saat sekarang ini Mbah Badar Angin? Jadi begini, setiap makhluk itu kuat di alamnya, Luna. Di saat dia meninggalkan alamnya, sudah bisa dipastikan kekuatannya itu tidak sepenuhnya. Bahkan mungkin, semua kekuatannya ditinggalkan. Hanya sebatas wawasannya saja. Begitu ya. Tapi logika Mbah Badar Angin. Tapi begini, Mbah Badar Angin mau berkunjung ke sini karena Mbah Badar Angin tahu ini dalam tujuan yang baik. Insya Allah niat saya ya baik. Ngobrol-ngobrol sedikit ya mungkin ya bincang-bincang. Maka dari itu Eyang Badar Angin datang hanya sebatas membawa pengetahuan. Sangat logika Mbah Badar Angin, karena kami membayangkan pun begitu juga. Contoh, ikan hidup di air. Dia jago berenang kan? Iya, mampu bernafas panjang di air. Coba taruh di daratan, sejago-jagonya ikan atau hewan yang biasa hidup di air, taruh di daratan, kayaknya nggak mampu bertahan lama. Itu sangat logika. Ya, begitu juga kami. Kalau hebat lah, kuat biasa, jalan ke sana kemari, mungkin terbang ke sana kemari, coba suruh jalan di dalam air tanpa dibantu peralatan khusus, kayaknya cuma sebentar. Hebatnya hilang gitu kan? Ya. Dan kehidupan di tempat kami itu sama seperti kalian. Cuman bedanya yang menjadi pijakan kaki kami bukanlah tanah, karena kami bukan tinggal di bumi. Sedikit ada yang terlupakan tadi di awal, biar anggota saya nggak penasaran. Sosok Mbah Badar Angin seperti apa, kalau boleh sedikit diceritakan? Hampir seperti kalian, cuman ada bedanya. Bedanya di mananya Mbah Badar Angin? Sedikit kalau dari boleh badannya. Begitu ya. Tapi untuk menguasai bahasa kami bangsa manusia cukup mudah lah ya. Ya memang bahasa kami sebetulnya itu bahasa yang tadi awal Mbah Eyang Badar Angin sampaikan gitu. Karena di sana memang semuanya memakai bahasa seperti itu. Sebetulnya dari bangsa kami banyak yang sering berkunjung ke bangsa manusia dulunya. Bahkan bangsa manusia zaman dulu banyak yang sering singgah ke tempat kami. Ke atas sana. Bukan cuma badan halusnya, tapi badan kasarnya juga. Itu dulu sering seperti itu ya. Sedikit kalau boleh dibagi tahu dalam kriteria manusia yang bisa seperti yang Mbah Badar Angin terangkan itu seperti apa? Ya tentunya manusia yang mengetahui dan menguasai ilmunya. Ya mudah-mudahan panjenengan juga mengetahui dan menguasai ilmu tersebut. Ya wallahu a'lam. Karena ilmu seperti itu tidak akan hilang dimakan zaman, walaupun berkurang jumlahnya. Artinya dimungkinkan besar tetap masih ada pewarisnya begitu ya.
Dan saya meyakini itu. Begitu ya. Karena komunikasi ya, beda alam dari golongan kami dengan golongan kalian masih terjalin sampai saat ini. Ya. Terakhir Mbak Badar Angin komunikasi dengan manusia sebelum ini, sebelum saat sekarang ini bareng saya. Itu sudah berapa lama Mbak Badar Angin? Kalau Eyang Badar Angin itu belum pernah, baru kali pertama ini. kali. Tapi kalau yang lain di sana? Tapi kalau teman-teman Eyang Badar Angin seperti Eyang Sapu Angin dan lain sebagainya, itu sering kali. Sering kali begitu ya. Bahkan di tempat kami ada suatu istana Luna. Ada suatu kerajaan. Jadi Mbak Badar Angin tinggal di tempat itu berarti? Atau bagaimana? Eyang Badar Angin tidak tinggal di situ. Tidak tinggal di situ. Cuman Eyang Badar Angin mengemban tugas dari istana itu untuk mengawasi arah langkah angin. Begitu. Istana itu berarti ada pimpinannya. Iya. Iya. Dan rajanya seorang perempuan di sana. Pimpinannya perempuan malahan ya. Tentunya makhluk gaib dong. Iya. Karena memang sepengetahuan Eyang Badar Angin tidak ada manusia yang bisa tinggal lama di tempat kami. Adapun waktu itu manusia itu datang ke tempat kami, tentunya waktunya terbatas. Iya. Karena bukan habitatnya kan begitu. Hanya sebatas untuk melepaskan keinginannya. Kenal betul Mbak Badar Angin sang pimpinan di kerajaan atas. Tahu juga namanya? Mohon maaf. Nanti saya sampaikan kalau Eyang Badar Angin sudah pulang ke sana. Perlu pamitan dulu begitu? Ya maksudnya seperti ini Luna. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya hargai. Ya tentunya yang baik-baik yang Eyang Badar Angin sampaikan. Ya, tentunya nanti akan saya bawakan salam dari panjenengan untuk panjenengan itu. Mana tahu sesekali saya pribadi kepingin ya mungkin komunikasi ataupun teleportasi. Apa itu teleportasi? Itu bahasa kami di alam bumi ini. Komunikasi lintas dimensi jarak jauh. Tapi Eyang Badar Angin yakin walaupun panjenengan tidak mengenal nama, ya panjenengan bisa. Apa bedanya? Panjenengan bisa memanggil Eyang Badar Angin. Kan seperti itu. Maksudnya begini Luna, jangan kecil hati. Tidak. Biar nanti saya sampaikan salam saking panjenengan kepada junjungan kami, ratu kami di sana. Sepertinya pun panjenengan pun itu nanti lebih tahu. Begitu. Jadi seperti itu nak. Kalau masalah gambaran yang terjadi di bumi ke depannya seperti itu. Namun untuk gambaran-gambaran yang kurang baik mudah-mudahan Eyang Badar Angin mendoakan supaya tidak terjadi. Intinya ya, apapun yang terjadi adalah awal menuju kesejahteraan. Begitu ya. Dan di sebalik itu memang kondisi bumi sudah tua memang. Tapi begini, walaupun sudah tua, ya, kadangkala begini, dari kecil dewasa menuju tua. Ya, setelah tua nampak rapuh. Karena kerapuhan itu terjadi nanti pembaharuan. Udah lagi kembali. Seperti itu seperti perjalanannya itu. Ya. Selama memang belum takdirnya. Iya, betul. Itu seperti itu. Di sana dibahas juga terkait kiamat begitu ya? Ya, mohon maaf. Eyang Badar Angin kan Islam ya. Itu kami di sana kebanyakan Islam. Itu. Ya kami juga percaya tentang itu. Ya tentunya. Ya memang kalau kita Muslim harus percaya apa penjelasan dalam agama Muslim. Ya, apa bedanya dengan mereka ya bangsa-bangsa gaib yang ada di bumi? Ya. Mereka boleh kok beragama Islam. Ya, kami kayaknya lebih dulu mengenalnya dibanding bangsa gaib yang ada di bumi. Ya, alhamdulillah. Itu seperti itu nah. Jadi intinya seperti itu. Salam kenal dari Eyang Badar Angin. Insyaallah, ya doa dari Eyang Badar Angin. Mudah-mudahan kedepannya apa yang terjadi di bumi ini mudah-mudahan ya
jauh dari malapetaka, jauh Amin, dari amin, amin. musibah. Amin, amin. Seandainya terjadi, ya itu adalah udah kehendak alam. Tapi yakinlah, ya itu adalah awal menuju kesejahteraan. Katus-katus Iya. Jadi poin dari Mbah Badar Angin atau Eyang Badar Angin, apapun yang terjadi termasuk bagian bahasa daripada Eyang Badar Angin kehendak alam. Tapi alam ini pun tentunya tidak terlepas daripada perintah Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti karena bahasa ini kan terlalu halus. Eyang Badar Angin, mana tuh anggota saya nggak paham. Saya terjemahkan supaya mudah dimengerti dan tidak terjadi salah tafsir tentunya. Semua alam semesta ini kan beserta isi semua kan tunduk atas perintah daripada Allah itu sendiri. Mohon maaf, masalahnya kan tadi jenengan kan tanya kepada Eyang Badar Angin. Ya seperti itulah bahasa Eyang Badar Angin menyampaikan. Ya nggak apa-apa. Saya maklumi, saya paham, saya pribadi. Mana tahu anggota saya di sana itu kan menyimak, dianggap apakah alam bisa bergerak sendiri, kan nggak mungkin tentunya. Ya, di alam ini pun ada yang menggerakkan, yakni Allah. Secara hakikat begitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sedikit di penghujung Eyang Badar Angin. Sedikit kalau boleh, ada pesan apa dari Mbak Badar Angin terkait fenomena bumi, ya alam bumi yang sudah cukup, ya katakanlah tua, bahkan belakangan ini sering terjadi musibah, contoh musibah, gempa bumi kecil ataupun yang agak lebihnya daripada itu. Terus pesan buat saya dan anggota-anggota saya di Jadi sini. begini nak, mohon maaf. Boleh ya, bukan lagi mendahului kehendak Allah. Ya, cuman begini, ya sifat hati-hati dan waspada itu perlu. Ya, bila mana kedepannya ada suatu musibah, ya kalian itu ya harus sabar dan tawakal, dan mudah-mudahan ya panjenengan semua itu terhindar dari musibah, terjauh. Syukur-syukur musibah itu tidak terjadi. Tapi yang jelasnya begini, ada suka pasti ada duka. Kan seperti itu. Jadi intinya ya jangan terlalu meyakini sesuatu yang akan terjadi, hal-hal yang tidak baik. Karena kadang-kala apa yang terjadi itu ya tergantung dengan apa yang kita yakini. Mohon maaf. Jadi berprasangka baik saja lah. Mudah-mudahan yang terjadi pun baik-baik juga. Amin. Jadi seperti itu. Cuman karena tadi panjenengan tanya seperti itu, ya mohon maaf. Eyang Badar Angin menceritakan ya gambaran Eyang Badar Angin dan kegiatan Eyang Badar Angin yang Eyang Badar Angin lakukan di atas sana. Jadi seperti itu. Ya. Makasih atas sedikit banyaknya ya isi obrolan yang saya pertanyakan. Eyang Badar Angin menjawab sepengetahuan Eyang Badar Angin tentunya kan begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi tambah wawasan buat saya pribadi dan anggota saya. Amin. Ya seperti itu. Mugi-mugi panjenengan sedoyo keparingan rahayu, kinayoman rahayu, waras selamat. Amin. Sekiranya sudah cukup. Iya. Mohon saya rasa izin cukup. Eyang Badar Angin badhe nyuwun pamit. Mungkin salam saking panjenengan nak sinten wau ngapunten keparingan asma iman badhe kula aturaken kalih junjungan kula. Mugi-mugi mungkin saged enten silaturahmi ingkang sae. Kados niku mawon Eyang Badar Angin badhe nyuwun pamit. Andon slamet. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu pulihkan dia. Oke sahabatku semuanya dimanapun berada, alhamdulillah proses mediumisasi telah usai sahabat ya. Itulah sedikit tadi obrolan dengan makhluk gaib yang mengaku konon tinggal nun jauh di atas sana sahabat ya. Tak usah dibayangkan sahabat ya, di atas itu seperti apa, walau alam ya, hanya kalangan para ahli yang mengerti dan terkhusus Allah yang lebih paham atas segalanya.
sedikit obrolan yang ada, harapan saya, ambil saja sahabat ya, sisi positifnya. Yang kurang pas, mana tahu ada obrolan yang terjalin dan terjadi ya. Sikapi dengan kedewasaan, abaikan saja. Kita ambil saja hikmahnya. Terkait kondisi bumi yang tadi sudah diuraikan, nah, menurut pandangan daripada yang badar angin, yang pantuannya dari atas, ya seperti itu sahabat ya. Namun kita tidak usah risau, tidak usah galau, dan tak usah gundah. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari takdir genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita selaku Muslim sudah selayaknya ya, kita harus mendekatkan diri kepadanya supaya apapun yang terjadi itu senantiasa kita bisa bersyukur dan bersabar. Di balik kita mampu syukur dan sabar, insya Allah ada hikmah, banyak keberkahan yang akan diterima oleh kita semua tentunya. Mohon maaf bila mana ada tutur sapa, bahasa, perilaku yang kurang berkenan. Saya selaku Al-Fakir dan kru di sini tentunya mohon maaf. Mohon pangapunten lahir batin dunia wal akhirat. Di penghujung, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.